sektor yang menarik selama Q1 tahun 2026, sejujurnya bukan banking. Mohon maaf ya. Bukan mengecilkan banking. Aduh, bukan banking, oke. Tapi memang itu bukan waktunya manggung. Justru yang manggung adalah sektor energi. Energi itu masih menjadi sorotan utama saya sih untuk core sektor yang akan manggung berkali-kali ya di selama Q1 ini gitu. Di latar belakangnya oleh perang dan lain-lain, itu menarik sekali. Jadi kita bisa perhatikan kalau kondisi perang yang terdampak kan Selat Hormuz, di mana itu akan menghambat juga dari segi pasokan minyak, energi dan lain-lain tuh akan mempengaruhi sekali gitu. Jadi oil price itu kalau going up ya, kita kalau lihat oil nih udah mau naik ya kita perhatikan aja. Yang paling sensitif terhadap harga oil apa emitennya, misalkan Medco lah, ya kan, atau mungkin Elsa dan lain-lain, itu banyak lah sektor-sektor energi yang bisa diperhatikan. Dan tentunya juga LNG, logistik yang berkaitan dengan LNG gitu, yang mengangkut oil and gas gitu. Kita bisa perhatikan sektor mungkin yang kalau umum nih bahasa retail tuh kapal-kapalan gitu, pelayaran itu juga menarik gitu ya. Jadi itu sih, jadi kalau oil naik nggak lama biasanya akan ke impact juga dari coal-nya sih. Coal-nya juga akan sedikit banyak ikut terdampak gitu. Kalau melihat kondisi saat ini akhirnya bisa kita nilai sudah cukup murahkah sehingga akhirnya peluangnya bisa lebih banyak kita manfaatkan atau bisa lebih murah lagi gitu ya. Murah tapi bisa lebih murah lagi. I think ya itu tadi kita harus perhatikan mungkin besok ya gitu bisa melihat lah arah ke depan IHSG itu lebih jelas lagi karena 69 ini udah mepet banget. Hari ini mungkin udah dicapai. Kita lihat apakah besok itu IHSG membuat lower low lagi alias breakdown dari level 69. Ya kalau memang itu di breakdown berarti IHSG kita akan turun lagi ke level support yang tadi saya bicarakan ya. Dan mungkin kita bisa dapat diskon lagi nih gitu. Masih bisa lebih murah lagi kalau level itu di breakdown. Jadi tentunya harus lihat lagi besok gitu. Oke, ini kita tappingnya di 7 April ya teman-teman ya. Jadi harus dilihat nih tadi level yang disebutkan oleh Mbak Helen ada level kita di tanggal 7 April. Tapi kalau ngelihat sedikit lebih panjang ke depan, ya nggak panjang-panjang banget sih Mbak Helen ya. Di 2026 sebetulnya Mbak Helen tuh melihatnya dari kemarin di tengah gempuran ada MSCI, kemudian juga geopolitik. Ini sebetulnya market kita ya terutama IHSG lah masih sangat rasional atau masih sangat berpotensi kemana sebetulnya levelnya di akhir tahun 2026 lah. Katakanlah skenario reboundnya gitu. I think IHSG masih berpotensi untuk menguji level 7.000 lagi sih. Setelah mungkin ya kalau misalkan kita kan selalu harus mempertimbangkan dua sisi alternatif. Kalau misalnya IHSG bergerak turun lagi nih dari level 69 kemudian ke level 67 dan sebagainya, itu kemungkinan kalau sudah bottoming di level-level itu dan tidak lagi lanjut turun, mungkin kalaupun offside ya 66 lah, itu bisa rebound lagi. Nah itu perlahan-lahan nanti IHSG mungkin ya kalau market udah membaik, let's say like pertengahan tahun, mungkin Juni, Mei menjelang Juni lah, itu saya rasa market udah mulai bisa oke lagi, mulai kayak bergerak ke 7.000 hopefully. Ya tapi kita harus lihat situasi geopolitik juga kayak apa ya, ada tekanan seperti apa enggak, atau dari domestik juga mungkin. Nah banyak sekali sih faktor yang akan mempengaruhi tentunya, tapi untuk menguji level kembali 7.000 sekian itu masih bisa. Karena secara teknikal ya kita perhatikan juga IHSG itu sudah meninggalkan beberapa jejak gap di atas yang kemungkinan mungkin someday akan ditutup gitu. Seperti histori-histori yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau kita perhatikan mungkin beberapa tahun ke belakang, ini kebetulan saya lagi ngebuka chart, tapi biasa saya suka menjelaskan kalau di komunitas kita lagi live bersama-sama, saya tuh kasih lihat nih IHSG itu bottoming di level ini, kemudian bisa bounce back-nya tuh dalam waktu berapa lama, terus ke angka sekitar 7.000 kembali, itu udah teruji berapa kali kejadian. Memang sepertinya kayak scary ya ketika ngelihat IHSG kita tuh terjun kayak gini gitu. Tapi I think there will be a moment IHSG itu akan kembali menguat lagi gitu. Oke, akan ada momen akan kembali menguat lagi. Kemudian strateginya sendiri Mbak Helen mungkin dari pengalaman yang sudah dilalui begitu ya beberapa periode terakhir. Untuk teman-teman atau sobat IDX Channel, kalau pasarnya lagi downtrend nih strategi entry-nya kayak gimana sih? Nah ini penting banget nih.
pertanyaan yang bagus Kak Fajar. Jadi kalau di komunitas saya sering membagikan sharing ya ke teman-teman bahwa strategi trading itu kita mesti adaptif melihat ke arah market. Apabila market kita lagi bull atau lagi arah besarnya itu ke atas gitu, misalnya kayak Desember kemarin, kita mau swing trading itu bagus gitu, kita masih bisa lah dapat profit katakanlah sekitar 20-30% ke atas, bahkan mungkin lebih dari 100%. Ya itu sangat gampang lah maksudnya. And ya kalau momennya pas gitu. Tapi kalau IHSG sedang bergerak secara tren jangka menengahnya tuh arahnya turun, downtrend secara jangka menengah, sebaiknya kita mengganti strategi kita. Karena kalau kita swing beli di atas jual di bawah itu nggak untung gitu, malah rugi ya. Belinya di atas akhirnya cut loss, akhirnya kita rugi. Maka strateginya bagaimana? Kita harus melihat momentum gitu. Jadi ketika market lagi down, bukan berarti nggak ada opportunity, ya. Betul. Selalu ada akan opportunity di market gitu, meskipun lagi turun. Nah, sekarang kita tinggal memperhatikan strategi entry-nya. Kita bisa menggunakan pertama sebelum kita ngomong soal support, tentunya kita milih sektornya dulu dong, ya kan? Jadi kita harus perhatikan juga pergerakan makro tuh kayak apa. Sektor apa nih yang lagi manggung kira-kira di tahun 2006? At least Q1 dulu, kita nggak usah ngomong terlalu panjang. Nah, waktu dari sejak bulan Desember sebenarnya saya sudah remind juga di teman-teman di komunitas itu bahwa jangan lupa karena kita ini lagi hype banget marketnya ya. Waktu itu ada beberapa saham yang very hot market ya, kayak Bull, Bumi dan semuanya, Dewa, itu kayak hype banget gitu, benar-benar hot marketnya dan semua orang kayaknya gampang gitu, lebih cenderung mudah lah untuk cari untung ya, cari profit. Nah tapi ketika menjelang Januari saya sudah last reminder di grup, jangan lupa nih teman-teman, ketika kita sudah market udah lagi peak, lagi rame seperti ini, it's time for us untuk mulai risk off, hati-hati gitu. Jadi jangan terbawa suasana gitu. Kita harus tahu when to exit gitu supaya kita nggak telat gitu kan. Karena kita tuh nggak pernah bisa dapet timing yang pas, cenderungnya nih ya untuk exit. Jadi kita lebih baik duluan exit daripada terlambat exit. Jadi yang kita perhatikan di sini kalau trading adalah pertama kita harus minimize the risk, baru setelahnya itu cuannya tuh sisanya gitu. Karena risk itu adalah akan menentukan modal kita. Modal kita kalau sampai tergerus itu akan makin susah untuk kita balikin. Maka modal ini adalah aset utama dalam trading yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu risk manajemennya harus benar-benar diperhatikan. Tentunya. Jadi ketika market lagi puncak, kita nggak boleh terbawa suasana terus-terusan, kita nggak tahu stopnya di mana. Jadi memang akan susah kita menentukan mau stop di pucuk banget, ya kan. Namanya orang ya trader, wajar lah kalau greedy kan. Sebelum kemarin di Januari akhirnya ada MSCI, kalau telat, nah kan buyar semua, cut loss di bawah, mantul, sakit semua mentalnya. Nah maka dari itu saya udah warning juga, last warning di minggu kedua itu saya sudah ngomong dari Desember sebenarnya saya sudah bilang saya masuk ke mode fast trade terus ya. Karena market risk off ini sebentar lagi, timingnya mungkin di Januari, at least di Q1 will happen. Tapi tanggal pastinya kan saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Cuman dengan kondisi secara dunia trading itu begitu hype, justru itu buat saya itu saya harus hati-hati, is alert gitu. Jadi saya mulai kurangin posisi, saya sudah mulai clear up porto supaya nggak telat aja gitu. Karena belajar dari pengalaman masa lalu gitu. Karena dulunya pernah telat keluar bulan Desember lagi bull run, abis itu Januari market down itu telat exit, dikira mungkin ini tuh market tuh kayak gini terus gitu. Kita nggak tahu kapan berhentinya. Jadi maka karena saya nggak tahu, lebih baik saya aman duluan gitu daripada terbawa nyelam.